Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini kalau diartikan secara mushaf atau secara kitab Kejadian dengan asbabun nuzul adalah tentang korban, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima dagingnya korban dan darahnya korban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwamu. Artinya secara qadim tentunya adalah semua ibadah-ibadah lahiriah, badaniyah, kalau tidak beserta Allah, yaitu takwa, maka tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun ibadah badaniyah, ibadah lahiriah, kalau disertai dengan Allah, dengan takwa, maka akan sampai dan akan membesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun ibadah badaniyah, kalau tidak disertai dengan takwa atau beserta dengan Allah, maka tidak ada isinya, tidak sampai pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang sampai adalah layana luhut taqwa walaki luhut taqwa minkum, tapi yang sampai Allah Ta'ala adalah takwamu. Takwa di dalam pandangan orang-orang hakikat adalah makom, ya. Menurut definisi syariat adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi di makam, di dalam orang-orang ahli tahqiq muhaqqiqin adalah takwa, di mana seorang hamba sudah bisa beserta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah yang selalu beserta kepadamu dimanapun kamu berada. Perlu diketahui lagi bahwasannya yang sampai kepada Allah adalah takwamu. Dari seluruh ibadah-ibadah badaniyah jasadiyah ini kalau tidak disertai dengan takwa, maka tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita harus berusaha. Ibadah-ibadah badaniyah atau jasadiyah ini harus diusahakan ada isinya, yaitu nur atau getaran yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Getaran yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ada di dalam hati kita semua, di dalam hati kita masing-masing. Supaya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati kita semua. Sampai pada hati, masuk pada rohani atau tidak. Maka dari itu kita harus berusaha supaya hati kita ini bisa terurai atau aktif dengan cara selalu mencari wasilah atau mencari guru pembimbing yang bisa membukakan hati kita semuanya. Maka dari itu kita akan bisa sempurna dengan Islam yang kafah, Islam yang secara kafah, secara jasmani dan secara rohani kafah, imannya secara kafah. Dengan demikian maka akan sempurna nur kita, sebagaimana dalam Al-Quran ada doa, Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah nur kita, nur kami, cahaya kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Artinya kita itu berusaha supaya zahiran wa batinan, jasadian wa rohanian itu bisa sempurna di dalam menjalankan semua tingkatan dari syariat, tarekat, hakikat sampai ke ma'rifat. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada Allah adalah nurnya ibadah, isinya ibadah. Dari seluruh ibadah, apa itu sholat, apa itu bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan zikir, gerak-gerik dalam ibadah kita, rukuk sujud, itu tidak sampai yang sampai adalah isinya. Bacaanmu juga tidak sampai yang sampai adalah isinya, ada nurnya atau enggak. Nah, bentuk sedekahmu secara material adalah tidak sampai yang sampai adalah isinya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, itu dalil secara qatimnya seperti itu. Nah, juga ibadah-ibadah lainnya, puasa, haji dan lain-lain, yang sampai pada Allah adalah isinya, yaitu takwamu yang ada dalam hati. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai pada Allah adalah takwamu. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai kita mengaji dalam level syariat-syariat saja. Kalau syariat adalah masih kulit, walaupun itu juga penting, tapi itu masih kulit. Kita tingkatkan ke hakikat supaya ada isinya. Sekian uraian kami. Ini adalah tentang metodologi Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah oleh dalam kajian di dalam bendera Ta'lim Ma'rifat, ya. Maka kita supaya ini ada manfaatnya, harapan kami. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.